Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hamimah Widiani dari kelas 12 pemasaran 1. Saya ucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan untuk menyampaikan presentasi manajemen perdagangan dalam bisnis retail di bab keempat kepada Bapak Pengajar Bapak Sumana SE. Baik, langsung saja saya berikan ringkasan materi yang saya pelajari, yaitu tentang manajemen perdagangan bisnis retail. Perdagangan retail adalah suatu kegiatan menjual barang atau jasa kepada seseorang untuk keperluan diri sendiri, keluarga, maupun dalam berumah tangga. Permen 2001. Seringkali orang-orang beranggapan bahwa retail hanya menjual produk-produk di toko, tetapi retail juga melibatkan perlayanan jasa layanan antar ke rumah-rumah. Tidak semua retail dilakukan di toko. Kegiatan yang dilakukan dalam bisnis retail adalah menjual berbagai produk, jasa, ataupun pribadi maupun bersama. Secara keseluruhan, pengelolaan bisnis retail membutuhkan fungsi-fungsi manajemen secara stabil, baik fungsi keuangan, pemasaran, sumber daya manusia maupun operasional. 1. Sumber daya dan lini produk. Lini produk adalah sekelompok produk yang saling berkait karena melakukan fungsi yang sama, mirip dijual kepada pelanggan. Kelompok pelanggan yang sama dipasarkan melalui saluran distribusi yang sama dan memiliki kisaran harga tertentu. Contohnya mie instan yang dikemas menggunakan plastik dan styrofoam, harganya berbeda tetapi fungsinya sama. Retail sebaiknya mempunyai suatu limit produk line. Alasannya adalah
jelas berubah seiring dengan perubahan teknologi, perkembangan dunia usaha, serta kebutuhan konsumen. Agar berhasil dalam pasar retail yang kompetitif, pelaku retail harus dapat menawarkan produk yang tepat, harga yang tepat, waktu dan tempat yang tepat pula. Oleh karena itu, pemahaman terhadap perilaku retail terhadap paralistik target pasar atau konsumen yang dilayani merupakan hal yang sangat penting dalam operasionalnya. Pelaku retail menjalankan beberapa fungsi, antara lain membantu konsumen dalam menyediakan berbagai produk dan jasa. Tugas utama dalam pengembangan bisnis retail adalah menempatkan sasaran pasar. Proses ini diawali dengan menetapkan segmentasi pasar. 3. Keuntungan perdagangan retail. Perdagangan eceran ini sangat penting artinya bagi konsumen, karena melalui pengecer produsen dapat memperoleh informasi berbagai tentang produknya. Produsen dapat menginterview pengecer berbagai komentar konsumen mengenai bentuk, rasa, daya tahan, harga, dan segala sesuatu mengenai produknya. Juga dapat diketahui mengenai kekuatan saingan. Produsen dan pengecer dapat menunggu kerjasama yang saling menguntungkan. Produsen memasang iklan, memberikan bonus, mengadakan undian, memberikan hadiah, semuanya dapat dilakukan melalui toko-toko pengecer. Toko-toko pengecer dapat pula dipakai sebagai tempat pemasangan produk. Selembaran promosi dan produsen. Ukuran yang dipakai untuk klasifikasi ini ialah ownership, kepemilikan, dan jumlah pegawai. Perdagangan eceran kecil biasanya mempunyai 2 atau 3 pegawai atau pelayanan. Pelayanan ini kadang-kadang adalah anggota keluarganya sendiri maupun orang lain yang digaji. Yang mengandalkan keuangan, pembelian barang biasanya dipegang langsung oleh pemilik atau keluarga lain yang digaji. Yang mengendalikan keuangan, pembelian barang biasanya dipegang langsung oleh pemilikan atau keluarga lain yang dipercaya. Masih jarang dijumpai sistem manajemen bergaji serta pernah disertai pengurusan berkegiatan perdagangan eceran ini. 4. Kebijakan harga dalam perdagangan retail. Kebijakan harga yang ditetapkan oleh retailer yaitu sebagai berikut. 1. Margin price, yaitu penetapan harga yang berdasarkan perkiraan. Bila barang yang dijual sudah mendapatkan keuntungan, maka langsung dijual saja. Contohnya, para pedagang kaki lima. 2. Winning price, yaitu penetapan harga yang dilakukan oleh penjual baju, kaos, sepatu, dan sendal. Contohnya, dalam satu kotak ada beberapa merek kaos yang diberikan harga yang sama. 3. Competitor price, yaitu penetapan harga yang murah dengan tujuan untuk memperoleh reputasi sebagai toko termurah. 4. Judgment price, yaitu penetapan harga yang berdasarkan perkiraan. Biasanya dalam satu lusin produk hanya ada 1 atau 2 potong produk saja yang bagus. 5. Conservative price, yaitu penetapan harga dalam jangka panjang di mana harga satu produk tetap stabil dan tidak ada perubahan. Peningkatan harga terjadi apabila ada kenaikan bahan baku produk saja. 6. Odd pitch, yaitu penetapan harga ganjil untuk menarik pembeli. Biasanya dilakukan oleh supermarket, misalnya 6.625.000. 7. Combinative pitch, yaitu penetapan harga dengan cara penawaran berkombinasi antara 2 jenis barang. Misalnya sikat gigi dengan pasata gigi, sampo dengan sisir, dan sebagainya. Agar tujuan perusahaan dapat tercapai, seorang wirausaha harus bijak dalam penetapan harga. Mengingat dengan penetapan harga produk mempunyai tujuan, yaitu mendapatkan share pasar, memperoleh harga maksimal, memproduksi produk, dan mencapai keuntungan. Sekian dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.